Buah belimbing, buah mangga. Ayo belajar bersama-sama. Apaan itu? Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama kita semuanya hafalkan Quran surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Danida suruh ngeluarin suara bukan teriak. Ya, kenapa kok Ustazah Dida tuh harus menghafal Al-Quran terus menerus? Kalau kalian itu menghafal Al-Quran itu gunanya apa? Bisa jadi kalian tuh mendapatkan hafalan, atau kalian itu sudah menghafal lebih dulu. Aku tuh udah hafal dengan Al-Quran itu, apalagi Al-Fatihah kecil aku udah hafal dari umur 2 tahun 3 tahun. Tapi apakah bacaannya itu udah benar apa belum, itu kan kita nggak tahu. Makanya Ustazah suruh kalian mengeluarkan suara supaya kalian tuh bisa langsung tersadarkan, oh ternyata bacaanku tuh keliru. Kalau suaranya nggak keluar itu nanti kalian nggak sadar kalau ternyata bacaan kalian itu salah. Ya, sekarang coba kita ulangi untuk Quran surat An-Nas. Yang belum bisa tetap buka mulutnya, ikut hafalkan. Lama-lama nanti bisa. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nagara yang benar. Gimana, apakah jinnya itu lagi ada di jempol kaki? Kok malah serius dengan jempol kaki, mulutnya nggak dibuka? Sekarang yang Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, kakinya nggak kayak gitu. Qul a'udzu birabbil falaq. Semua, Ustazah Dida hari ini ingin mengingatkan kalian perihal menjaga sikap, ya, menjaga sikap. Kemarin Ustazah Dida udah sempat menyampaikan bahwa sebagai seorang muslim kita itu harus selalu berusaha untuk tetap baik meskipun di kondisi yang tidak ideal. Contohnya nggak ideal maksudnya gimana Ustazah? Misalnya nih,
Kayak kemarin kita baru puasa toh, Ramadan kan. Di Ramadan itu kalian ngapain coba? Puasa itu ngapain? Menahan lapar, apalagi? Menahan haus. Kemudian apa? Tadi kan sudah menahan amarah, betul ya. Jadi emosinya tuh kudu ditahan. Misalnya kita lagi lapar, lagi haus, kok ya terus ada teman yang melakukan hal yang membuat kita tuh emosi. Kira-kira saat itu kita akan ikutan emosi ataukah kita bisa menahannya? Nah, ketika teman itu mengganggu kita, itulah yang disebut dengan kondisi tidak ideal. Kita pengennya nggak marah, tapi kok ada orang yang menggoda kita untuk marah. Nah, itu namanya kondisi nggak ideal. Ustazah Nida tuh pernah ya, Ustazah itu pergi ke sebuah toko jam. Pas puasa kemarin tuh, Ustazah ikut datang ke tempat jam itu mau memperbaiki jamnya, karena jamnya itu Ustazah baru beli 1 hari, baru dipasang baterainya, sejam kemudian mati. Terus Ustazah coba putar lagi, mati lagi. Nah akhirnya Ustazah, mungkin baterainya rusak. Akhirnya Ustazah Nida ganti baterainya. Ternyata setelah ganti baterai itu tetap lagi dia mati. Akhirnya besoknya Ustazah Nida itu tak pergi kembalikan ke tokonya karena itu masih masa garansi jamnya. Masa garansi itu artinya apa? Artinya ketika kita beli sesuatu kok masa garansinya 1 bulan, belum 1 bulan kok rusak, itu bisa diganti, dapat baru gitu ceritanya. Ustazah datang ke toko jamnya ini siang-siang lagi Ramadan, lapar, haus, panas, ya siang bolong tuh. Ustazah jalan naik motor pergi ke tokonya. Sampai di tokonya itu ternyata di situ ada 2 orang ibu-ibu yang juga ikut memperbaiki, membersihkan jamnya. Pokoknya tokonya lagi rame lah. Ustazah berdiri di etalase. Kalian tahu etalase ya? Tempat itu loh yang kaca, yang isi rak-raknya kaca, ada barang-barangnya. Ustazah nunggu di situ sambil jamnya ditaruh di atas di atas etalase. Gak lama kemudian ibu pemilik toko itu datang, ada apa Bu? Terus Ustazah bilang, ini Bu, jam saya itu rusak, padahal baru saya beli kemarin, mau saya ganti baterainya. Kan karena masih masa garansi, jadi mau saya ganti baterainya. Terus ibunya mulai buka jamnya, terus dilihat-lihat. Dia buka itu baterai, kemudian dia pasang kembali. Karena dia nggak tahu permasalahannya apa, akhirnya dia juga ikut-ikutan Ustazah berdiri di situ. Nah, di dalam toko itu, selain ibu pemilik toko dan karyawannya, ada bapak pemilik tokonya. Badannya tinggi besar, kumisnya tebal. Enggak, cuman begini. Pokoknya kumisnya tebal gitu. Karena dia melihat Ustazah dan juga istrinya itu cuman berdiri, akhirnya dia berdiri. Awalnya dia tuh lagi kerja. Terus dia ngeliatin, abis itu dia berdiri. Dia berdiri, dia mendekati Ustazah dan istrinya tadi. Istrinya di sini, Ustazah di sini. Ini etalasenya, jamnya di atas. Bapaknya datang. Ada apa ini? Begini Pak, jamnya ini rusak. Saya baru beli kemarin. Ustazah Nida gitu ya bicaranya. Saya baru beli kemarin, tapi ternyata sudah rusak. Kemudian si bapak lihat. Itu sudah saya ganti baterainya Pak, kata Ustazah Nida. Begitu mendengar kata sudah diganti baterainya, si bapak langsung bilang begini, siapa yang suruh ganti baterainya? Ustazah Nida mendengar kayak gitu. Yang siang hari lagi lapar, lagi haus, panas-panas, disentak di depan umum. Siapa yang suruh ganti baterainya? Ustazah Nida kaget ya. Aku dibentak. Itu jantung Ustazah Nida itu serasa meloncat keluar tuh. Meloncat keluar, wah gitu ya. Alhamdulillah mulutnya Ustazah Nida Ustazah tahan supaya enggak kagetan gitu. Ustazah tetap diam. Ustazah itu cuma melihatin bapaknya. Siapa yang suruh ganti baterai? Ngerti nih, barang masih garansi itu gak boleh ganti-ganti, gak boleh diotak-atik katanya. Ustazah Nida diem, itu jantungnya duduk gitu ya. Pokoknya Ustazah itu pegang etalasenya kuat-kuat. Karena apa? Karena Ustazah Nida itu walaupun diem kayak gitu, nih otaknya nih jalan.
Nek bapak itu ngebentak aku di depan umum, aku ya bisa balas. Nah, Ustaz Danida juga sajane bilang, emangnya saya ngerti nih kayak gitu. Sebenarnya Ustaz Danida bisa berbuat kayak gitu ya. Tapi saat itu Ustaz Danida memilih untuk apa? Diem. Nah, itu yang disebut kondisi nggak ideal. Bagaimana ketika kita itu mau tetap baik, mau tidak membalas bentakan orang lain, itu yang disebut tidak ideal itu. Ya. Puasa-puasa pengennya nggak marah, tapi orang lain ngebentak kita. Kalau kalian ada di posisi itu, kira-kira kalian ngapain? Apa gitu ya? Nangis lah, dibentak di depan umum. Malu nggak kalau dibentak depan umum? Malu banget. Dimarah di depan umum malu nggak? Ustazah Nida itu malu. Ustazah pengen membalas bapaknya. Emangnya saya ngerti kalau jam itu rusak? Apa nggak rusak gitu ya? Tapi Ustazah Nida menahan amarah. Ustazah tahan mulut Ustazah supaya tidak ngomong. Si bapaknya masih ngomel, tapi sambil lihat-lihat jamnya gini. Hah? Masih tetap ngomel. Sudah tahu kalau barang itu barang apapun itu, mau elektronik atau apapun, jam ini juga tetap tidak boleh, namanya juga masih masa garansi. Katanya gitu. Ustazah itu sakjane arek nangis. Ini yo isin yo. Mau di tempat umum kok nangis gitu ya. Akhirnya Ustazah Nida bilang gini, ketika bapaknya bilang, ini masalahnya bukan di baterainya, tapi masalahnya jarumnya itu mengenai kacanya sehingga macet, kata dia. Ustazah Nida langsung tarik napas dulu. Terus Ustazah bilang begini, Masya Allah ya Pak, Bapak itu ahli jam ya, makanya begitu lihat kayak gitu aja langsung ngerti persoalannya di kacanya sama jarum. Lah saya orang awam ya orang ngerti, taunya kalau jamnya mati berarti masalahnya di mesin atau di baterainya. Mendengar itu bapaknya langsung gini, iya makanya ini saya ngasih tahu, langsung reda suaranya. Jadi anak-anak, maksud Ustazah Nida tuh gitu. Kalian pengen jadi anak baik nggak? Pengen jadi anak yang masuk surga nggak? Tapi masuk surga itu, kalau untuk masuk surga itu harus bisa menahan amarah. Bisa nggak? Ketika ada teman kalian yang tiba-tiba datang ngambil pensil kalian, ngambil pewarna kalian tanpa minta izin terlebih dahulu, kira-kira kalian mau marah atau mau menegur dengan lemah lembut? Coba negur lemah lembut kayak apa? Tapi kalau udah ditegur tapi kok malah marah gimana? Makanya itu Ustazah Nida tanya ini, kira-kira kalau dalam kondisi kayak gitu apa yang akan kalian lakukan? Aku sabar nggak gimana coba? Ketika ada teman kalian yang kalian itu mungkin lagi serius belajar, ya? Kalian lagi serius belajar, tiba-tiba dia lari dari belakang, mukul kepala kalian. Padahal kalian niatnya mau jadi anak baik, ada teman yang seperti itu, kira-kira kalian mau bagaimana? Langsung dikejar temannya, ditabok juga kepalanya, gitu. Iya, kayak gitu. Kalau seperti itu ya namanya tadi kondisi tidak ideal. Kita mau jadi orang baik, kok ada teman yang ganggu. Malah ada yang ngebalas. Kalau yang seperti itu, ada lagi nih, misalnya kalian lagi baru jajan nih, baru pulang dari kantin, jajan es. Ada teman yang lari-lari bercanda di jalanan, tiba-tiba langsung aja dia itu nubruk kalian, esnya jatuh padahal kalian baru buka esnya, baru mau langsung kena dorong, jatuh esnya. Kalian belum sempat nyicip. Coba kira-kira apa yang kalian lakukan? Ganti rugi. Ganti rugi. Disuruh ganti rugi. Disuruh ganti rugi. Ganti rugi, tarik napas. Terus tegur dengan pelan. Masya Allah, luar biasa ini. Sikap yang baik itu memang seperti itu ya. Jadi ingat, lantai 1 kita lagi kaget ya. Maunya langsung marah ya, kayak tadi, ganti rugi. Kamu tuh ngapain lari-lari
lantai 1 tuh. Ya. Lantai 2-nya apa? Marah, emosi, kecewa, sedih weh. Es krimnya jatuh, aku belum sempat gitu. Aku pernah langsung bilang kepala sekolah. Waduh, es krim jatuh langsung bilang kepala sekolah. Sabar. Ya, jadi yang dilakukan oleh Arsila itu benar ya. Begitu menghadapi kondisi nggak ideal kayak gitu, yang dilakukan apa? Tarik napas, bukan tarik napasnya orang. Ya. Dianya terus dipegang kepalanya, disedot napasnya. Oh, kamu itu ya. Gak gitu ya. Saya akan narik napas. Narik napas siapa? Orangnya itu yang jatuh es krim. Oh, enggak, bukan itu. Ya. Nah, Ustazah gimana caranya narik napas? Misalnya gini, dia jatuhin, langsung kita ya, bukan kayak gitu. Maksudnya narik napas diri sendiri. Hembuskan, ya ditarik, hembuskan, tarik, hembuskan. Baru kemudian ditegur baik-baik. Maka dalam hal ini Ustazah Nida mau bilang ya, ingat ini, ingat. Perhatikan. Menjadi orang baik itu tidak mudah. Banyak tantangannya. Tapi kalian masih bisa belajar untuk selalu melatih otak saat lantai 1, lantai 2, lantai 3 kalian. Oh, tidak sampai lantai 5. Cukup sampai lantai 3 aja. Vio dan Arsila, kalian besok lagi nggak boleh duduk bareng loh. Karena semakin kok kayaknya semakin banyak ininya, gerakannya ini. Ya, semakin ribut. Ustazah Nida nggak mau ya kayak gitu. Ya. Maka ingat, dalam menghadapi kondisi yang tidak ideal, ketika kalian menghadapi hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita untuk menjadi orang baik, maka yang pertama kali dilakukan adalah diem dulu. Kasih jeda 1, 2, 3. Set, diem. Jangan langsung begitu es krimnya jatuh, ganti. Gitu enggak. Yo janganlah, masalah es krim toyo sampai ke kepala sekolah. Pusing nanti kepala sekolahnya tuh. Ya, langsung diem dulu. Gitu ya. Diam dulu, terus ajak otak lantai 3-nya, mesin lantai 3-nya untuk berpikir kira-kira apa yang harus saya lakukan, gitu ya. Oke, untuk hari ini ingat baik-baik, kalau kalian menghadapi situasi yang tidak ideal, apa yang harus dilakukan? Tarik nafas ya. Ustazah mau tanya sekali lagi. Ustazah tanya sekali lagi, Bias Nagara. Kalau kita pengen jadi anak yang baik, tapi menghadapi kondisi yang tidak ideal, apa yang harus dilakukan? Apa lapar? Sabarnya gimana? Tarik nafas. Diam. Nah, diam, tarik nafas. Biarkan lantai 3 kita berpikir. Oke, itu saja untuk hari ini. Sama-sama kita akhiri dengan doa penutup majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kecil-kecil. Nagara tanya perang jawab berantem. Iya, Nagara nanti disuruh ulang lagi jawab salahnya. Gak ada yang kasih salam. Yuk, kemudian saya pilih Andra, Desta, kemudian Zafran, Bias, Kakak Lila. Apa sih piket hari ini? Akbar, Apa piket? Kenan, Hello. Erlangga,
Sarsila Enggak masuk ya. nggak masuk izin. Iya Salma. Nagara jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak bisa kan? Oh sama, baru ya. Sore sore kae. Oh main? Ringin Harjo. Ringin Harjo apa bukan rumahan deh. Deresan. Terus ini apa ada Lah, koncone